Ridho Allah itu bisa jadi kemudian yang orang capai bukan lagi pahala lagi, tapi sudah ridho Allah. Lebih jauh lagi mungkin dia mengatakan, ya this is me, ini adalah aku nggak perlu motivasi apapun, aku akan melakukan itu. Nah maka agama itu mencapai ke titik tertinggi itu, ridho Allah dalam bentuk ini aku. Ridho Allah itu udah paling tinggi. Udah paling tinggi. Kalau bentuknya this is me. This is me. Artinya kita benar-benar melakukan itu karena Allah dan benar-benar bebas daripada niatan-niatan yang lain. Tapi kalau misalnya pahala chasers nih, pahala hunters yang belum ridho, dia ngelakuin karena dia tahu ini bukan karena ridho Allah. Bahkan mungkin ngejar pahala karena fear. Iya, fear and hope. Lebih kalau misalnya lebih ke fear berarti takut neraka. Takut neraka aja gitu. Itu juga jadi ini menariknya adalah di dalam Islam ada kata-kata begini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang-orang yang takut dengan Allah. Dia cuma punya takut, dia nggak berharap surga. Dia cuma takut banget sama Allah, jannatan, ada 2 surga bagi orang yang takut sama Allah. Ada satu ayat lagi, wa min dunihima jannatan, selain 2 surga itu ada 2 surga lagi yang bagian takut pada Allah. Berarti total ada 4 jenis surga bagi orang yang takut sama Allah. Modal takut aja tuh balasannya udah surga. 4 surga. Tapi Ustaz, gini, saya tuh dulu suka mikir nih, Ya. umat muslim kalau nggak dikasih tahu konsep pahala, apakah mereka akan mencintai Allah? Saya tuh suka mikir gitu. Betul. Nah, itu pertanyaan sufi tuh. Jika surga dan neraka nggak ada, kita mau nggak beribadah? Iya. Gitu kan ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kalaupun sekarang aku nggak peduli dengan surga dan neraka. Aku beribadah karena aku pengen ridho Allah. Itu yang paling tinggi. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak saya, Ustaz. Jadi saya tuh nggak pernah ngajarin, nanti masuk neraka kalau nggak sholat, nanti dapat pahala. Karena kan saya tuh ngerasa itu terlalu transaksional kan. Betul, transaksional. Akhirnya saya tuh, ayo kita sholat. Karena apa? Karena kita cinta sama Allah. Udah, saya tanamin itu dulu. Nantinya setelah dia melakukan itu karena dia suka kan, pada akhirnya nanti ketika dia udah sadar konsep surga surga neraka, pahalanya itu udah bukan sesuatu yang penting menggerakkan dia. Betul. Pada basicnya dia udah cinta duluan sama Allahnya. Saya merasa gitu harus saya mengajarkan. Berarti itu level tinggi udah. Karena level paling awal orang memang transaksional. Orang memang aku berbuat apa aku dapat apa. Gitu loh. Nah, agama menyediakan juga versi itunya, versi yang ibaratnya ya yang versi newbie lah. Nah, versi pro-nya dia sudah nggak transaksional lagi karena waktu itu agama-agama yang lain pada di zaman itu, misalnya kayak di Mesir, misalnya dewa-dewa dan segala macam, atau di Yunani itu transaksional banget. Aku buat begini, kamu dapat aku dapat apa? Gitu. Kalau aku bisa mempersembahkan ini, aku harusnya dapat ini dong, gitu maksudnya. Nah, di Islam nggak gitu. Tapi itu tuh emang itu di konsep bisnis juga berlaku. Ya. Ingat nggak waktu itu kita ngebahas tentang konsep carrot and stick. Apa? Carrot and stick. Carrot and stick. Oke, Kan? stick and basic carrot. tuh. Karena itu dari basisnya psikologi manusia. Ya, rewards and punishment. Rewards and punishment itu dari 2 emosi yang paling kuat, fear and hope. Selalu pasti ada kontrasnya. Dan lebih kuat fear daripada hope. Jauh lebih kuat fear daripada hope. Ya. Sebenarnya ada juga nanti ini bakal panjang, lebih kuat kegelapan daripada keterangan. Betul. Gelap selalu ada. Dark force. Iya, gelap itu selalu ada dan gelap cuma nggak ada kalau terang itu ada, tapi gelap tetap ada. Bingung kan lu? Nah itu basically tetap kayak gitu lah, carrot and stick gitu loh. Cuma ada orang-orang tertentu dia kayak gini, carrot and stick itu biasanya dilakuin untuk level karyawan. Iya. Dan yang di bawah. Betul. Ini analoginya sistem pahala nih, orang hitung-hitungan dan lain-lain yang nggak terlalu, yang taraf berpikirnya kurang tinggi. Iya. Tumben lu ngomong agak sopan. Ya, nah, aman. Gue udah sopan sekarang. Itu yang pernah kita bahas kan. Ini udah puasa tanggal berapa nih? Itu udah tanggal 6. Tanggal 6. Jadi yang udah halus ya. Udah halus. Udah halus. Yang kita bahas kemarin bahwasanya aturan itu adalah untuk orang-orang yang paling rendah dalam sebuah society. Aturan ritual, benar, transaksional yang gampang diikutin. Nah, kalau untuk orang-orang yang di atas, owner, business owner, enggak, mereka ngelakuin itu bukan gara-gara ada aturan carrot and stick gitu loh. Contoh ya, masuk kantor jam 8. Itu untuk karyawan. Kalau dia sudah level owner, dia nggak akan datang jam 8. Dia akan datang jam 7 atau jam 6. Bapakku bilang, semakin tinggi jabatanmu di satu perusahaan, berarti kamu harus datang yang paling pagi dan pulang yang paling malam. Kenapa? Karena kamu di atas, level manajemen tingkat atas. Tapi contoh ciri karyawan adalah dia selalu tenggo. Datang jam 8, pulang jam 5, jam 5. Dia nggak mau go extra miles.